Oke, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara kita untuk membuat foto background polos untuk membuat lebih menarik dari background tersebut dan atau meretos dari foto prewedding kita. Pertama-tama kita akan membuka foto tersebut, yaitu yang ini merupakan foto prewedding kita yang sebelum kita edit, dan yang ini merupakan foto yang sesudah kita edit. Ini adalah tekstur image background, yang ini foto bunga untuk mempercantik dari foto editing kita. Pertama-tama kita buka eh, lembar kerja awal dari image background. Nah, setelah itu kita akan memberikan tumpukan atas dari image background, yaitu image tekstur kayu ke dalam image background. Setelah itu image tekstur kayu ini akan kita mudah blending modenya menjadi multiplay agar foto dari background tadi dan juga tekstur dari background dan juga tekstur dengan dari kayu ini bisa tercampur warnanya. Setelah itu kita duplikat layer dari tekstur kayu ini sehingga akan keluar muncul layer satu copy, dan tekstur kayu kopi yang ini kita akan merubah ke soft light. Blending modenya kita rubah ke soft light sehingga gambar tekstur kayu akan terlihat lebih terang dari sebelumnya. Dan setelah itu kita akan sisipkan gambar model yang backgroundnya sudah kita hilangkan. Nah, kita sudah mengekspor atau menyisipkan gambar dari model kita. Setelah itu kita akan mempertajam gambar model, yaitu tekan Ctrl J untuk menggandakan layer dari model. Selanjutnya kita klik menu pada filter. Setelah itu kita pilih other, dan setelah itu high pass, agar kita akan memberikan efek untuk mempertajam dari gambar model tersebut, dan radiusnya akan kita ganti menjadi 3. Nah, setelah itu klik OK. Nah, setelah kita atur high pass-nya, setelah itu dari layar high pass tersebut kita atur blending modenya lagi dari layar penggandaan tadi menjadi overlay. Nah, sehingga warna dari model kita akan lebih tajam. Nah, setelah itu kita akan mengatur hue and saturation, dan kita akan bermain warna dalam editing kita kali ini. Yang pertama-tama kita buka file layer, setelah itu new adjustment, dan setelah itu klik hue and saturation. Setelah itu klik OK lagi. Nah, nanti akan muncul keluar tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan mengatur warna yang sudah terpasang pada parameter hue and saturation kita, yaitu adalah warna yellow. Dari master kita rubah ke yellow. Nah, setelah itu hue-nya kita rubah menjadi -35. Nah, setelah itu klik ini untuk menyisipkan hue and saturation-nya. Nah, layer hue saturation akan otomatis tambah pada layer-layer di atas layer-layer yang lain. Setelah itu kita akan memberikan efek black and white, yaitu klik menu, setelah itu layer, new adjustment layer, setelah itu black and white, klik OK lagi.
Nah, setelah muncul parameter dari black and white ini, kita akan mengatur kemudian kita akan mengatur blending mode dari layer black and white ini tersebut menjadi multiplay. Nah, setelah kita rubah ke multiplay sehingga objek dari model kita, gambar project kita akan terlihat lebih kontras daripada sebelumnya. Setelah itu kita akan merubah dari segi color balance atau keseimbangan warna. Caranya yaitu kita klik pada menu layer, new adjustment layer, dan color balance. Klik OK. Nah, di sini kita akan keluar parameter dengan tampilan seperti ini, sehingga kita akan mengatur foto kita dengan filter color balance. Tone-nya kita pilih mid-tones, setelah itu red-nya kita rubah menjadi 45 dan green-nya kita rubah ke 20. Nah, yang blue dan yellow-nya kita rubah minus 30. Nah, sehingga gambar project terlihat lebih kuning, seolah-olah lebih kuning. Setelah itu kita akan menyisipkan gambar bunga dalam lembar kerja kita. Nah, ini merupakan gambar bunga kita, lalu kita ekspor ke atau kita sisipkan pada lembar kerja kita. Lalu sesuaikan gambar atau gambar bunga ini. Setelah itu kita ubah blending mode dari gambar bunga ini yaitu menjadi soft light. Nah, setelah kita rubah ke soft light, opacity dari gambar ini kita rubah menjadi 75%. Sehingga objek bunga yang ditambahkan akan terlihat menjadi transparan. Setelah itu, klik tombol Add Layer Max. Nah, setelah itu kita klik tombol Add Layer Max. Dan untuk mengaktifkan masking, aktifkan brush tool atau klik pada keyboard B. Nah, setelah itu kursor kita akan berubah menjadi bulat, yaitu sehingga kursor kita menjadi brush tool. Dengan warna foreground hitam dan putih, seperti normal, seperti biasa. Dan atur opacity brush ini menjadi 15%. Nah, kita kecilkan lingkaran kita. Lalu sapukan brush pada bagian objek model, terutama bagian wajah, sehingga gambar akan terlihat jelas kembali. Dan atau sisakan sedikit objek bunga yang menempel pada objek model seperti pada bagian bawah dari objek model yang nampak masih terlihat sedikit bagian dari objek bunga. Jadi kita akan menghapus objek bunga ini sehingga tidak terlihat menumpuk pada background model, atau mungkin sehingga warna dari bunga itu tidak terlihat pada model, terutama pada bagian wajah yang sangat mempengaruhi, ataupun pada kulit.
Nah, setelah itu kita akan mengatur warna foreground dan background color menjadi warna coklat dan putih. Klik menu layer, kita rubah ke moving tool dahulu, lalu klik menu layer, new adjustment layer, dan kita pilih gradient maps. Nah, itu klik OK. Nah, gradient map akan keluar seperti tampilan ini. Nah, setelah itu kita akan merubah foreground dan background color menjadi warna coklat dan putih. Kan coklat akan merubah coklat dan putih. Oh, sebelumnya kita rubah dahulu. Eh, kita Ctrl Z. Maaf. Atau gradient map ini kita hapus dahulu. Nah, setelah itu kita akan memberikan efek dari gradient map. Kita buka layer, new adjustment layer, lalu kita klik. Oh, sebelumnya kita rubah foreground ini menjadi coklat. Jadi warna coklat. Nah, oke. Setelah itu kita klik layer, new adjustment layer, lalu kita pilih gradient map. Nah, klik OK. Dan gradient map akan keluar. Pilih warna gradasi yaitu coklat dan berwarna putih. Lalu atur blending modenya dari layer gradient map 1 menjadi 2 dengan nilai opacity yaitu 45. Kita rubah ke blending mode 2 dan kita rubah opacity-nya menjadi 45. Nah, sehingga semua warna merah yang ada akan menjadi agak kecoklatan, sehingga warna dari bunga atau warna dari baju dari model kita akan terlihat menjadi sehingga seperti kecoklatan. Lalu selanjutnya kita akan membuat area gelap. Pertama-tama klik add new layer atau membuat layer baru. Nah, setelah itu aktifkan brush tool atau kita tekan B lagi. Dengan pilihan warna foreground, atur Artes brush tool menjadi sebelumnya kita akan membuat area gelap. Kita besarkan brush toolnya dan kita rubah foregroundnya menjadi hitam putih kembali, yaitu dengan menekan tombol D, sehingga foregroundnya akan berubah menjadi normal kembali yaitu hitam dan putih. Setelah itu kita brush sehingga terlihat foto kita menjadi efek vintage dengan menggunakan opacity yang cukup rendah atau kita rubah ke 25. Nah, setelah itu akan kita brush sehingga objek background dari model kita terlihat lebih gelap. Kita brush sampai terlihat gelap. Sehingga fokus gambar akan langsung tertuju pada objek dari model. Jika kita ngebrashnya kurang tepat, kita bisa menghapus atau mengiris gambar ini atau mengiris sedikit dengan opacity-nya juga dikecilkan yaitu 15.
kita atur kembali sehingga objeknya bisa terlihat lebih fokus. Dan kita atur foreground-nya kembali supaya terlihat efek seperti vintage. Nah, setelah itu kita akan memberikan efek filter clouds. Pertama-tama kita klik V dulu atau klik pada tombol V sehingga berubah ke moving tool. Setelah itu klik add new layer lagi. Nah, setelah itu atur warna foreground dan background color menjadi warna coklat dan hitam. Kita klik X untuk mengoper warnanya dan putih ini akan kita rubah menjadi coklat. Dan klik OK. Nah, foreground dan background kita sudah berubah menjadi coklat dan berwarna hitam yang akan digunakan untuk filter clouds ini. Dan selanjutnya kita klik filter. Filter. Setelah itu render dan kita klik clouds. Nah, untuk memberikan efek clouds atau awan dengan warna coklat dan hitam yang telah diatur sebelumnya. Setelah itu ubah blending mode dari layar clouds menjadi soft light. Nah, sehingga warnanya dan juga opacity-nya akan kita rubah menjadi 50%. Nah, guna dari filter cloud ini supaya kita bisa mempertajam dari model kita atau mempertajam warna pada gambar. Nah, fotonya sudah jadi sehingga foto awal dari polosan tadi kita bisa menjadi foto yang lebih menarik dengan background dan memberikan efek vintage, mempertajam gambar dan juga memberikan efek filter clouds. Dan sekian dari video tutorial ini. Selamat malam dan sampai jumpa.